Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Rahmah, Guru Mapel Fikih MTSN 2 Trenggalek, peserta lomba vlog pembelajaran guru Kemenakap Trenggalek dalam rangka HUT Kemenakap 76 tahun 2022 akan mempersembahkan vlog dengan judul Ibadah Korban sebagai praktek ajaran Islam yang moderasi. Materi korban diajarkan pada siswa kelas 9 pada bab 1 pada pertemuan yang ketiga. Baiklah, berikut ini pemaparan materi tentang korban. Pengertian korban berarti pendekatan diri. Istilah lain yang biasa digunakan adalah nahr atau sembelian dan udhiyah atau hewan sembelian. Sedangkan dalam pengertian syariat kurban ialah menyembelih binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah dan hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah semata-mata untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban merupakan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam. Hal ini dapat kita pahami dari kisah Qabil dan Habil yang bertengkar karena kurban salah satu dari keduanya tidak diterima. Sejarah ini juga ditulis di dalam buku Fikih MTS kelas 9 halaman 19 yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendis Kemenak RI tahun 2019. Bahasan hukum korban. Korban hukumnya sunnah muakkad. Oleh karena itu, bagi umat Islam yang telah mampu melaksanakan menyembelih hewan korban dan dia tidak mau melaksanakan, maka tercela di dalam pandangan agama. Dasar dari Al-Quran berdasarkan surat Al-Kautsar ayat 1-3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar, yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang-orang yang terputus. Sedangkan dasar dari hadis Nabi Muhammad SAW, kutiba alayyan nakhru wa laysa biwajibin bikum, rawahul Daruqutni, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan menyembelih kurban dan kurban itu sunnah bagimu. Hadis riwayat Daruqutni. Nilai moderasi dalam ibadah kurban. Di dalam hal pembagian zakat ada nas Al-Quran yang menetapkan 8 asnaf mustahik atau golongan yang berlima zakat berdasarkan surat At-Taubah ayat 60. Akan tetapi dalam bagian daging kurban tidak ada ayat Al-Quran yang khusus menetapkan kelompok atau golongan masyarakat yang berhak menerima. Menurut para ulama, daging kurban secara umum dapat dibagi menjadi 3 kategori. Sepertiga ini dibagikan untuk fakir miskin, sepertiga untuk masyarakat atau tetangga sekitar, sepertiga lagi untuk yang berkorban. Berdasarkan surat Al-Had ayat 28 yang artinya maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah kepada orang-orang yang sengsara dan fakir. Ayat tersebut menunjukkan bahwa pemilik hewan kurban berhak memakan sebagian dari daging kurbannya, lalu sebagian lagi dibagikan untuk kaum fakir miskin. Dari ketiga kelompok itu, terutama kaum fakir miskin dan tetangga, tidak ada ketentuan khusus yang menetapkan bahwa mereka harus muslim. Jadi kalau ada fakir miskin atau tetangga yang non-muslim sekalipun di sekitaran rumah kita, maka mereka berhak diberi atau menerima daging kurban tersebut. Bahkan ada pendapat yang menyatakan tetangga yang kaya sekalipun, maka ia boleh diberi bagian dari daging kurban tersebut. Di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.
Bahkan Nabi Muhammad SAW memerintahkan Asma binti Abu Bakar untuk menemui ibunya dengan membawa harta padahal ibunya masih dalam kondisi musyrik. Hari ini berdasarkan Fatwa Lajnah Daimah nomor 1997. Demikian, maka memberikan bagian hewan kurban kepada non-muslim atau orang kafir diperbolehkan. Karena status hewan kurban sama dengan sedekah atau hadiah dan diperbolehkan memberikan sedekah maupun hadiah kepada orang non-muslim. Sedang pendapat yang melarang adalah pendapat yang tidak kuat karena tidak berdalil. Hal ini pun sesuai dengan pemaparan yang diunggah pada laman website MUI oleh Kiai Haji Maulana Hasanuddin MA, Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat, dan Dr. Andes Haji Solahuddin Al-Ayyubi, MSI, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat. D. Hikmah kurban. Hikmah kurban diantaranya yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, limpahan, dan karunia-Nya. Yang kedua, pengamalan dan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati dan mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menjalin hubungan kasih sayang sama manusia, terutama antara golongan berada dengan golongan yang kurang bernasib baik itu muslim maupun non-muslim. Yang keenam, sebagai mediator untuk persahabatan dan mewujudkan kesetiakawanan sosial. Yang ketujuh, ikut meningkatkan gizi masyarakat. Dan terakhir adalah menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kesimpulan dari pembahasan yang telah saya paparkan yang berjudul ibadah kurban sebagai praktek ajaran Islam yang moderasi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Adapun konsep moderasi adalah moderat dalam beragama sama sekali bukan berarti mengkompromikan prinsip-prinsip dasar atau ritual pokok agama demi untuk menyenangkan orang lain yang berbeda paham keagamaannya atau berbeda agamanya. B. Moderasi beragama juga bukan alasan bagi seseorang untuk tidak menjalankan ajaran agamanya secara serius. C. Moderat dalam beragama berarti percaya diri dengan esensi ajaran agama yang dipeluknya, yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang, tetapi berbagi kebenaran sejauh menyangkut tafsir agama. Yang kedua, strategi untuk sosialisasi moderasi beragama pada peserta didik dengan cara memberikan pemahaman kepada peserta didik untuk menggambarkan kondisi dan situasi keagamaan di Indonesia yang sangat beragam, sehingga membutuhkan visi, misi, dan solusi yang bisa menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan keagamaan, yakni dengan mengedepankan moderasi beragama, menghargai keragaman tafsir, serta tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan tindak kekerasan. 3. Analisis penerapan strategi untuk sosialisasi moderasi beragama pada peserta didik bisa diimplementasikan pada saat ibadah kurban. Maka memberikan bagian hewan kurban kepada non-muslim atau orang kafir diperbolehkan, karena status hewan kurban sama dengan sedekah atau hadiah, dan diperbolehkan memberikan sedekah maupun hadiah kepada orang kafir. Sedangkan pendapat yang melarang adalah pendapat yang sangat lemah dalilnya. Sekianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.